Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan perdana ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah BCV yang sama-sama dicintai Allah, hari ini kita memasuki hari ke-12 di tahun baru 1443 Hijriah. Alhamdulillah di awal tahun kita sudah menuntaskan rangkaian ibadah di awal Muharram. Puncaknya adalah puasa pada tanggal 10 yang diawali dengan tanggal 9, atau yang tidak sempat tanggal 9 maka dilakukan di tanggal 11. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal bagi kita, teristimewa bagi pengurus seluruh komponen jamaah dalam rangka menuntaskan amanah besar, yaitu membangun, merenovasi masjid kebanggaan kita yang mudah-mudahan 20, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang dinikmati oleh anak-anak sebagai karya besar kita yang kita tinggalkan bagi mereka, sehingga mereka akan menikmati masjid itu dengan kegiatan-kegiatan dan tentunya dengan tantangan-tantangan yang lebih besar di akhir zaman. Pagi hari ini insyaallah tema yang coba kita pilihkan di awal tahun 1443 Hijriah adalah membangun optimisme di tengah pandemi. Karena kita tidak pernah tahu nih pandemi kapan berakhir. Kalau mau berakhir sendiri aja yang putuskan, Pak. Karena kalau mau tunggu keputusan pemerintah entah kapan, begitu ya, seperti itu. Nanti Senin pengumuman lagi. Jadi Senin itu hari keramat sekarang. Ya, lanjut lagi enggak. Ada yang sudah siapin melon, sudah siapin tepung, batal lagi. Enggak jadi, Masya Allah. Jadi nah, di tengah-tengah suasana seperti ini yang paling tambah parah kalau di antara kita yang terbangun dari narasi itu adalah narasi kecemasan. Harusnya yang kita bangun itu harapan, bukan ratapan. Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat meme-meme yang ditulis, digambar di beberapa tempat, terutama di kota Tangerang itu banyak ya. Itu luar biasa, Novan ya, kemudian dan sebagainya, itu menunjukkan memang kehilangan harapan. Kita boleh kehilangan apapun, tapi tidak boleh kehilangan harapan, karena ulama mengatakan harapan dengan keimanan tidak bisa dipisahkan. Ya, harapan dengan keimanan tidak bisa dipisahkan. 17,5 miliar kalau nggak pakai harapan bisa bunuh diri ketua panitia ini. Iya, makanya bapak-bapak coba kita lihat
Ini ada ayat yang sangat menarik di Quran. Di situ disebut keimanan, di situ disebut tentang hijrah, di situ disebut dengan jihad. Tapi keimanan, hijrah dan semangat jihad itu tidak akan kokoh kecuali dengan harapan kepada Allah. Mari kita buka pertama Quran suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 218, halaman 34. Halaman 34 sebelah kiri agak ke bawah sedikit. Al-Baqarah surat kedua ayat 218. Ini ayat yang sangat kuat di tengah masyarakat. Ya, Al-Baqarah 218 halaman 34. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kang, tolong badan besar bagus ini suaranya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman, kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad. Itu gambaran para sahabat, beriman, berhijrah dan berjihad. Makanya mereka disebut dengan ahlul badar, yang sudah dijamin nanti sampai kapanpun mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri khas mereka? Allah menyebutkan ciri khas mereka. Apa itu? Ulaika. Jadi kata ulaika itu menunjukkan semua, mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad, semua mereka. Apa itu? Yarjuna rahmatullah. Yarjuna, senantiasa mengharapkan, Masya Allah, rahmat Allah. Kita tidak boleh kehilangan harapan, Pak. Bahaya kalau sudah kehilangan harapan, Pak. Malam gelap gulita. Apakah akan selamanya gelap gulita? Tidak. Sebentar lagi fajar menyingsing, hari esok akan segera tiba. Begitu. Dan semua kita harus punya optimis. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Masya Allah. Ini harus ada semangat ini, Pak. Kalau nggak ada semangat ini bahaya ini, Pak. Ya, saya tiap kali lewat ke Raudatul Jannah itu selalu mata saya menitap ke atas. Menara telah berdiri, Masya Allah. Al-Manar, ya, Rashid Ridho sampai membuat sebuah tafsir judulnya Al-Manar, Masya Allah, mercusuar. Al-Manar dari kata nar, dari kata api, nur, bercahaya. Al-Manar, mercusuar, Masya Allah. Yang dipancarkan dari menara ini apa? Al-Hidayah, Masya Allah. Jadi bukan main ini kita membangun masjid. Yang kita pancarkan dari mercusuar itu Al-Hidayah, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mungkin kita berdiri dengan kokoh kecuali dengan harapan. Nonton bagaimana Al-Fatih menaklukkan, ya, Konstantinopel, hampir putus asa, Pak. Nggak ada. Tapi kemudian
Para guru yang datang bukan mendatangkan bala tentara, bukan apa, tapi menambah keyakinan dia. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Masya Allah. Memang dalam ayat ini kata para ulama, jangan pernah berharap pada makhluk. Semakin kau kuat berharap pada makhluk, kecewa. Bro, jangan berharap sama babelu, nyak lu, kecewa. Jangan berharap sama teman, kawan, kecewa. Berharaplah kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita menafsirkan kata berharap kepada Allah? Ya, mari kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 104. Ini ayat selalu menjadi pengiring hidup saya di tengah kesulitan, di tengah apa-apa mentok, di tengah sakit, di tengah derah panjang, di tengah kesulitan ekonomi. Baca ayat ini lagi, Pak, bangkit lagi. Quran surat 4 An-Nisa ayat 104, surat keempat ayat 104, halaman 95. Mangga kita baca dulu ya. Halaman 95, sebelah kanan bawah pas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Enggak, Kang? Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka di sunyi. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Wala tahinu, jangan pernah merasa minder, merasa tidak mampu, merasa habis. Ini paling bahaya. Ini larangan, Pak. Nggak boleh hilang harapan. In takunu ta'lamun, pakai hamzah ya. In takunu ta'lamun, ya. Jika kamu pernah merasakan kesakitan, kesulitan, ya. Memang kenapa harapan itu sering putus, Pak? Sebenarnya harapan itu tidak pernah putus. Cuma pada saat kita lagi apes, kita lagi sulit, kita ngelihat orang lain tuh maju, itu yang bikin kita tambah hancur. Kan gitu, Pak. Bisnis seret, hancur-hancuran, tetangga renovasi rumah. Allahu Akbar. Apa kata istri? Ayah payah deh. Kenapa? Tuh lihat, pandemik tetangga renovasi rumah ya. Allah. Kita lagi iklanin mobil kita mau dijual. Apa kata tetangga? Ya. Pas datang dia, Pak, izin Pak ya, mau parkir mobil saya. Loh, biasanya enggak, soalnya ada yang baru Pak, jadi yang lama mau diparkir di luar. Allah. Apa enggak gerah gitu Pak? Mobil lama dia izin mau parkir dekat carport kita Pak. Kenapa? Ada mobil baru dia Pak. Allahu Akbar. Kita lagi iklanin mobil. Allah. Ih, wajar juga ya Allah. Kata istri, tuh ayah, Masya Allah. Besoknya si ayah bilang, Mah, tahu nggak Mah, kenapa? Hidup kita lagi susah, tetangga kita tuh, kenapa? Suaminya nikah lagi, Masya Allah. Coba kan gitu kan, digituin gitu kata istri. Mulai lagi. Jadi yang bikin kita berat itu sebenarnya ketika kita kesulitan, kita lihat orang lain lagi maju.
Makanya kemarin saya ngasih materi di sekolah alam tuh, jadilah yang terbaik. Apa kata mereka? Ustadz, di tengah masa sulit jadi yang terbaik? Nggak mungkin. Kalau jadi yang terbaik, Pak, di masa-masa normal itu nggak ada orang tepuk tangan. Bangun masjid di tengah pandemik itu baru bilang gila. Renovasi masjid, udah tahu pandemik, renovasi, gila. Dan kalau kita dibilang gila, Pak, banggalah, karena Nabi juga dibilang gila. Ini panitia ditantang ini. Di tengah kesulitan, ya, kita ini. Orang beriman itu punya keyakinan, fa inna ma'al usri yusra. Bukan setelah kesulitan, justru dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Begitu. Saya pernah tanya beberapa jamaah, apa kemudahan yang Anda dapatkan selama pandemik? Rata-rata mereka, apa Ustadz? Kemudahan, boro-boro, ya Allah, karena mikir mereka materi. Justru di tengah pandemik, Pak, doa kita lebih kencang. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW, ya, beberapa kali bagaimana Allah tahu beliau tidak begitu nyaman menghadapkan wajahnya ke Palestina, ke Aqsa, karena itu diklaim oleh Yahudi. Tapi Allah membiarkan. Kenapa? Allah senang dengan apa? Rengekkan Nabi. Allah senang dengan orang-orang yang mau merengek. Ya Rob, kagak enak banget ya Rob. Sama dengan kita bangun masjid ini, Pak. Begitu. Allah butuh bukan cuma sekedar membagikan ke jamaah dan sebagainya, tapi Allah butuh pengurus menangis tiap-tiap malam. Ya Rob, kalau sampai aku mati, masjid ini belum selesai. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Allah butuh air mata kita. Dan Allah suka apa? Allah suka, ya, cara kita, ya, merengek, meminta kepada Allah seperti itu. Allah belum lihat air mata kita banyak yang tumpah. Allah belum lihat kita sulit betul. Dan kadang Allah suka ketika kita sulit betul, baru Allah lihat betul-betul kau butuh aku. Masya Allah. Makanya apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa down. Kan di ayat yang lain ada wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang Al-Imran itu kan. Jangan kamu merasa lemah, merasa hina, merasa sedih, kalau kamu tahu kamulah yang paling tinggi kedudukannya karena kamu orang beriman. Kata Allah, kalau kamu sakit, kamu sulit, orang lain juga pernah sulit. Yang berbeda adalah watarjuna minallah. Kita hidup dengan harapan kepada Allah. Ini Pak, hidup buat apa sih Pak? Kalau nggak ada harapan, nggak ada goal kita dengan Allah, Pak, sia-sia hidup ini, Pak. Buat apa cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur, Pak? Pulang pergi Jakarta, orang udah bosan juga dengan kerja, Pak. Harus ada harapan itu, Pak. Ya, jangan sampai kita kehilangan harapan. Makanya di rumah, bapak-bapak, coba ajak istri. Ini ayat-ayat ini suruh baca istri. Jangan banyak marah-marah. Marah itu, Pak, menambah kecemasan. Pada akhirnya memperpanjang ratapan. Stop. Bangun harapan. Ya. Saya selama pandemi cuma satu yang saya berusaha menghilangkan amarah di rumah. Kalau maknya marah-marah, biarin aja deh, urusan dia. Karena mereka kalau nggak marah sakit. Itu olahraga mereka itu. Biarin aja. Kalau kita, Pak, udah aja tenang. Ya. Tenang, Pak. Saya dikasih handphone sama jamaah, Ustaz, ini mau titip pahala nggak? Buat apa? Itu anak-anak yang lagi hafal lewat daring. Oke, saya bilang. Kata istri, jangan, nanti bahaya kalau dia sudah punya handphone sendiri. Karena selama ini hafalan gantian handphone saya atau handphone istri. Cuman saya nggak bisa kemana-mana, Pak.
nggak bisa pakai handphone. Kenapa? Anak tuh mulai dari pagi sampai malam, masya Allah, repot. Pertama marah, ya, anak daring, ayah ibu darting, lama-lama boring, ya, ujungnya pusing, masya Allah. Kalau begini-begini bahaya ini, ya, bahaya Pak. Pandemik ini Pak, waktunya anta berantah, gitu. Pokoknya bagaimana dengar pengumuman. Makanya kalau mau ada calon presiden paling terkenal ini, karena semua orang menunggu pengumuman dia. Nah, kalau kita kehilangan harapan Pak, waduh, masya Allah, berat sekali, gitu. Ketika kita punya harapan Pak, masya Allah. Saya baca semua buku. Apa definisi orang gagal? Orang gagal itu bukan tidak berhasil, tapi dia tidak bisa menjaga harapannya. Orang gagal itu orang yang kehilangan harapan. Tapi ketika Bapak melirik, menara udah jadi, harusnya Bapak berpikir, menara aja udah jadi, berarti sisanya, ini tinggal sisanya Ustaz. Kenapa? Karena bangunan yang lain lebih pendek dari menara. Menara aja yang tinggi selesai. Takbir! Oh, ya Allah. Ini perlu ada gebrakan Jumat lagi nih, kelihatan ini, ya. Masya Allah. Semua orang harus punya perasaan yang sama ini. Nah, Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menariknya adalah Al-Quran itu dia isinya dua, ada basyirah, ada nadhirah. Itu yang diperankan oleh Nabi, memberi kabar gembira, tapi juga ada isi peringatan. Bab-bab neraka, bab-bab berdosa, itu selalu Allah gambarkan dengan redaksi yang berbeda. Selama manusia di dunia, redaksi Allah itu jarang yang kelihatan menakutkan, jarang. Tapi kalau sudah redaksi tentang akhirat, itu gambarannya sangat menakutkan. Bapak-bapak bisa bayangkan Pak, ya, di awal-awal Islam turun, gak ada ayat tentang sholat, gak ada ayat tentang zakat, ayat tentang puasa. Itu ayat yang turun Pak, bicara tentang apa? Hari kiamat aja. Nanti surga, nanti neraka, nanti surga, nanti neraka. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah mulai ada pengikut, apalagi telah hijrah, baru mulai bicara tentang kehidupan. Dan ketika bicara tentang kehidupan, hampir kita tidak temukan ayat-ayat yang menakutkan Pak. Makanya Islam itu lebih cenderung basyirah, bukan wanadhirah. Selama kita hidup di dunia Pak, berikan harapan, jangan vonis orang, beri dia kesempatan, Kan ada kaidah, nahnu duat walasna qudat. Kita ini penyeru, kita ini dai, bukan hakim, bukan tukang vonis. Ini banyak orang menyesal akhirnya. Pak, berikan kegembiraan pada orang-orang. Gambarkan Islam itu bukan ekstrim, tapi es krim. Masya Allah. Langsung batuk, belum minum aja langsung batuk. Masya Allah. Karena ada tua, ya, gitu. Dengar es krim aja langsung batuk. Masya Allah. Apalagi ekstrim, ya. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat kata ulama tafsir. Untuk membangun harapan itu Allah menyiapkan ayat-ayat yang disebut dengan istilah dalam tafsir ayatul litamanni, ayat-ayat yang memberikan harapan. Ayatul litamanni, ayat-ayat yang memberikan harapan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di Quran ayat-ayat tentang harapan, ya, ayatul litamanni. Itu nomor satu Pak, yang menempati yang pertama, ayat tentang
ayat 53. Banyak banget ayat tentang harapan, tapi ayat yang paling membangun harapan manusia ini dia, dan ini yang paling dibutuhkan manusia untuk membangun harapan itu sendiri. Az-Zumar 39 ayat 53. Az-Zumar ya 39 ayat 53, halaman 464. Pas tengah-tengah ya, 464 halamannya, ayatnya Az-Zumar ayat 53. Ini kata para ulama, ayat menempati ranking pertama tentang harapan dalam Al-Quran. Masya Allah. Apa ayatnya Ustaz? Kok begitu spesial? Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mengetahui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak-bapak sekalian, ternyata harapan itu tidak hanya dibangun kepada orang yang bertakwa, beramal soleh, beriman. Kalau harapan kepada orang beriman, beramal soleh itu biasa Pak. Tapi ternyata Quran juga memberi kesempatan harapan kepada mereka orang-orang yang berdosa. Ya Allah, tak peduli sebesar apa dosamu, kau membunuh, kau berzina, ya, mencuri, koruptor, ya, penipu, pembohong. Tapi apa kata Allah? Ini ayat kan kalau dalam beberapa tafsir terkait dengan peristiwa wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang membunuh Hamzah itu kurang ajar banget. Udah budak ya, Wahsy. Karena dia dibayar ingin merdeka, dia membunuh Hamzah karena itu tugas, namanya juga budak. Cuman bukan itu Pak, dia membunuh dengan cara tidak terhormat karena tidak berhadapan langsung dengan Hamzah. Mungkin juga Wahsy berpikir berhadapan langsung nggak mungkin menang dia. Di Quraisy itu Pak, di Quraisy satu-satunya orang yang agak sedikit Umar agak canggung tuh dengan Hamzah. Ya, karena ketika mereka masih kecil-kecil Pak, kalau berantem Hamzah sering menang Pak. Kan kita kalau dari kecil suka berantem dengan orang, kita hitung-hitung juga dia, Masya Allah. Kebetulan juga berat badannya, tinggi badannya tumbuh kan begitu. Umar itu agak canggung dengan Hamzah. Begitu Pak. Hamzah itu kalau perang Pak, rasa-rasanya orang tidak mungkin pengen ketemu, karena melihat Hamzah itu seperti melihat singa. Ar-rijal haular rasul. Hamzah itu ditulis oleh tinta ulama singa padang pasir. Sudah di padang pasir lihat singa, lari kita, Masya Allah. Itu Hamzah. Nah, cara untuk membunuh Hamzah itu dengan cara melemparkan lembing. Memang dia pintar melemparkan lembing. Lembing itu Pak, kalau dia naik kemudian dia turun, itu dengan gravitasi kan bumi. Ternyata tembus dari belakang, tembus di dada kanan. Tidak cukup Pak, Wahsy membelah dada kiri.
kemudian diambil, dipegang jantungnya, dicabut. Dan itu sebagai bukti kepada Hindun imra'ata Abi Sufyan. Hindun tidak tanggung-tanggung, Pak. Ambil itu Pak, langsung gigit. Ini jantung Hamzah. Saya baca kisah itu, Pak, yang saya pikir cuma satu. Jangan macam-macam kau Yasir dengan perempuan, hati-hati. Kau macam-macam, tikam. Dalam versi riwayat yang lain disebutkan Hindun sendiri yang membelah jantung Hamzah, tapi versi itu lemah. Ya, Bapak-bapak coba kita bayangkan, itu dosanya minta ampun. Bahkan dalam riwayat disebutkan Wahsi walaupun sudah masuk Islam, tiap kali ketemu dengan Nabi sering berkata begini, ya Wahsi, mohon maaf, jauhkan wajahmu dari wajahku. Kenapa? Aku tidak bisa melupakan peristiwa itu. Sudah dimaafkan. Coba bisa bayangkan, orang yang bunuh paman kita jadi teman kita, gimana hidup bareng, Pak? Ini ayat ini, Pak, ayat yang diturunkan Allah untuk memberikan ketenangan kepada Nabi. Karena surat yang diterima Nabi itu, Wahsi nggak berani ketemu Nabi. Satu-satunya cara menenangkan hidupnya masuk Islam. Tapi masuk Islam langsung berisiko. Kenapa? Digebukin sama yang lain. Maka kemudian cuma dengan surat, dan surat itu dijawab dengan ayat ini. Ini ayat kan ayatnya bentuknya fil amar. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadi. Allah tidak peduli apa dosa hambanya, tapi statusnya adalah hamba Allah. Masya Allah. Bapak-bapak, coba mari kita perhatikan redaksinya ayat ini. Sekalipun berdosa bagaimana, semua orang itu statusnya ya ibadi. Dalam ilmu tafsir, ayat-ayat yang memanggil seorang hamba dengan panggilan ya ibadi, Allah ingin mengembalikan status semua manusia itu sama, ibadi, hambaku. Dalam rumah tangga, kadang-kadang kita lupa, anak itu nakal bagaimana, Pak? Bikin salah bagaimana? Tetap statusnya anak. Kalau Allah sering memanggil anak hambanya dengan ya ibadi, coba kita lihat, harusnya juga kita sering memanggil anak kita ya bunayya. Perkataan ini perkataan yang paling jarang didengar oleh anak-anak dari bapaknya. Betul, Dek? Pernah nggak, Dek, bapakmu manggil wahai putraku? Pernah nggak? Enggak. Belajar cara Allah memanggil hambanya. Ada memang panggilan hormat, nidaul iman, ya ayyuhalladzina amanu, ya begitu, ya ayyuhan nas. Tapi Allah juga memanggil hamba itu dengan panggilan statusnya ya ibadi. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Apa kata Allah? Katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Siapapun dia, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas. Dia melanggar aturan Allah, dia melanggar larangan Allah, melanggar norma manusia, melanggar norma adat, semua dia langgar. Apa kata Allah? Apapun yang pernah kau perbuat, apapun yang pernah kau langgar, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya ada satu hadis, ya, saya belum lihat di takhris, tapi ini hadis sahih. Apa kata Rasul? Al-fajir, orang yang berdosa tapi selalu mengharapkan rahmat Allah, ampunan, itu lebih baik daripada al-abid, seorang hamba yang rajin ibadah tapi kehilangan harapan. Kan ada, Pak, di surat Yusuf itu kan, ketika Nabi Yakub menyuruh putra-putranya mencari Yusuf. Gimana mau cari Yusuf, Pak? Kenapa kehilangan harapan? Wong Yusuf pernah mereka buang. Memang di Quran itu kisah paling lengkap satu seri itu Yusuf.
Gak ada sejarah manusia itu Pak model kayak Yusuf, dibuang sama saudara-saudaranya di sumur. Sumur itu kan berisiko Pak, ada binatang, ada apa, Masya Allah. Ternyata Yusuf Allah jaga dengan baik dan dia menjadi pembesar Mesir. Sekarang masalahnya mereka ingin cari Yusuf di Mesir, Masya Allah. Tapi apa kata bapaknya? Ya, wala tayasu mir rauhillah. Ini orang Jawa jangan dibaca lagi dua kali ya, Masya Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Memang para ulama berbeda pendapat. Apakah setiap kali disebutkan rahmat itu identik dengan pertolongan? Ya, rahmat Allah itu yang paling besar pertama hidayah, yang kedua adalah ampunan, dan yang ketiga tentunya kasih sayang Allah. Makanya kalau kita lihat setiap kali Allah menyebut kata ampunan, di belakang selalu ada redaksi innahu huwal ghafurur rahim. Kata para ulama, ini adalah rahmat Allah yang paling besar, ampunan dan kasih sayang Allah. Makanya ada hadis, tidak ada orang yang akan masuk surga termasuk Nabi kecuali karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Ampunan dan kasih sayangnya. Kalau Allah tidak mengampuni kita Pak, nggak mungkin kita masuk surga. Kenapa? Dosa ya Allah, loba, Masya Allah. Makanya kan zikirnya AA itu kan dirubah sedikit kan, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah loba dosana, insyaallah, loba hutangna, insyaallah. Berat itu kalau hutang Pak, Masya Allah. Tapi kalau DKM berhutang boleh Pak. Kok boleh Ustaz? Boleh. Begitu. Yang bayar siapa? Allah nanti yang bayar Pak. Cukup Pak Jenderal siapkan sertifikat mana yang bisa dijamin ya, seperti itu. Kami di masjid dulu bangun masjid itu 8 bulan, tidak sampai setahun, karena masjidnya memang tidak besar, anggarannya cuman di bawah 4M. Ada satu material ditaruh sama seorang Pak Haji, ini sertifikat saya, cukup nggak? Cukup. Mulai ambil bahan-bahan aja, Masya Allah, begitu. Karena lihat sertifikatnya, wah cukup ini, Masya Allah. Apa aja ambil, Masya Allah. Wah luar biasa itu. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita kehilangan harapan. Termasuk orang yang berdosa Pak. Ini di kita ini, kenapa di tengah pandemik makin tambah susah? Karena kita menjadi para hakim-hakim yang suka menghukum orang. Pak, orang yang berdosa itu jangan ditambah lagi Pak, beri dia harapan. Makanya kenapa dalam kebiasaan sahabat tuh kalau orang berdosa itu langsung diucapin ghafarallahu laka wa ghafarallahu lana. Begitu Pak, bukan dilaknat. Semoga Allah mengampunimu dan Allah mengampuni kita semua, karena boleh jadi dosamu ada unsur kelalaian kami. Begitu. Saya kalau anak salah Pak, ya saya bilang dek, duduk di situ, udah wudhu, udah baca istighfar 100 kali, jangan bikin yang lain, ayat tunggu. Dia duduk istighfar, saya nggak suruh sampai menangis, sampai dia menangis sendiri. Begitu Pak. Jadi kalau orang sudah salah Pak, suruh dia untuk kembali kepada Allah. Taubat itu kan ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Makanya ayat ini oleh para ulama disambung dengan ayat harapan yang paling besar berikutnya. Ini nomor 1, nomor 2 Quran surat 25 ayat 70-71. Ini masuk ayat harapan berikutnya. Quran surat
Halaman 366. Kalau yang pakai handphone tuh nggak usah nyari Pak, pakai aja tuh Google itu, gitu kan. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70-71 muncul sendiri Pak, Masya Allah. Gitu. Al-Furqan 366 ya, halaman 366. Baik, kita baca, sudah dapat ayat 70-71 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ini ayat Pak menempati ayat harapan yang sangat besar, karena diawali dengan kalimat kecuali, illa, orang-orang yang bertaubat. Setelah dia bertaubat, apa yang dia lakukan? Wa amanah, dia beriman. Berarti kalau belum syahadat, syahadat dulu. Wa amila amalan solihah, kemudian dia lakukan progres amal-amal soleh. Apa yang Allah berikan kepada mereka Pak? Bukan diampuni, tidak ada kata ampunan Pak. Yang ada yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Saya pernah ada jamaah sampai bilang, Ustadz ini ada yang nanya. Siapa? Non muslim. Benar di Islam ada ayat begini? Fotokopi itu Quran, saya bilang. Foto di WA terus kirim. Jadi bukan tulisan ente. Jadi dia lihat itu Quran. Dipikir itu tulisan edit. Masa sih ada Tuhan sampai begini? Karena mereka tidak punya, nggak ada di agama yang lain merespon manusia berdosa seperti agama kita merespon orang berdosa. Selama dia mau tobat Pak, selama dia mau tobat, kalau mereka paling tinggi penebusan dosa. Kalau nggak ditebus, enggak. Di kita Pak gampang, tobat, beriman. Ini kan nggak terlalu repot Pak, dipahami dengan logika sederhana. Kemudian progres amal soleh, maka diapresiasi Allah. Apa itu? Lihat cara Allah mengapresiasi Pak. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukar, badala yubaddilu, kesalahan-kesalahan mereka bukan dihapus, tapi kesalahan mereka dijadikan Allah jadi kebaikan. Allahu Akbar. Bapak mau tahu Pak, dari seluruh ayat Al-Quran, yang membuat Umar bisa tenang hidupnya, ayat ini Pak. Umar itu kalau ketemu Abu Bakar, ya, agak menundukkan sedikit gini kepalanya. Apalagi ketemu Utsman, malu. Kapan Umar bisa menegakkan kepalanya? Ketika ayat ini turun Pak. Baru Umar tegar. Kenapa? Kata Umar, seluruh kejahatanku di masa lampau bukan dihapus sama Allah, sudah Allah ganti jadi kebaikan. Allahu Akbar. Ini kalau orang non muslim logikanya bagus Pak, logikanya lurus, baca ayat ini nggak nundah dia masuk Islam Pak. Masya Allah. Makanya kalau masjid kita sudah selesai Pak, spanduk pertama yang kita buat di Al-Hidayah ayat ini Pak, karena ini pintu hidayah. Siapa yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka kesalahan-kesalahan mereka Allah ganti dengan kebaikan. Masya Allah. Cuma jangan lupa tuh syarat di atas. Taubat, ar-ruju', kembali kepada Allah. Wa amanah. Kalau belum beriman harus beriman, dan tidak cukup Pak, harus ada progres amal soleh. Masya Allah. Kalau Masjid Al-Hidayah ini selesai dibangun oleh kaum muslimin, itu biasa Pak.
Tapi kalau sampai pembangunan Masjid Al-Hidayah sampai bikin beberapa orang non-muslim di komplek ini masuk Islam, ya, itu baru bilang luar biasa. Ada pembangunan masjid bikin orang sadar, Pak. Allahu Akbar. Ini masjid mau dibangun, ya. Ketemu dia dengan ayat ini, Pak. Ini bagian dari amal soleh, ini bagian daripada mengganti semua keburukan saya di masa lalu. Panggil ketua, Pak Ji, kira-kira berapa proyeknya? 17,5 miliar. Berapa kekurangannya? Sekian. Ji, ini saya sekalian, Ji. Saya ingin syahadat sekaligus saya ingin mewakafkan, ya, sekian miliar untuk menuntaskan Masjid Al-Hidayah. Masuk Islam langsung menuntaskan Al-Hidayah. Takbir! Ustadz, itu mimpi, Ustadz. Mimpi hari ini, kenyataan hari esok. Begitu. Saya ngebayangin tuh begitu, Pak. Jadi pembangunan tuh bukan merasakan, tapi pembangunan menjadi bagian daripada dakwah. Ada orang kemudian, ya, Ustadz, kalau kayak gitu terlalu ekstrim. Ya, ada juga, Pak, orang nggak pernah ke masjid, tapi gara-gara ada pembangunan dia ikut terlibat, mengorbankan apa saja. Pada akhirnya dia menjadi sohibul masjid. Pintu-pintu ini yang harus kita buka, Pak, supaya benar-benar pembangunan masjid itu sekaligus menjadi syiar, ya. Dan inilah yang disebut dengan harapan yang sesungguhnya. Jadi Bapak-bapak, jadi sekali lagi jangan cuma dilihat fisik pembangunan ini, tapi dia memberikan efek, ya, efek keimanan kepada orang-orang, apalagi kalau mereka punya harapan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak-bapak sekalian, ini Ustadz potong nih. Sekarang kita akan masuk pada diri kita masing-masing. Kita ada di posisi mana tentang harapan ini? Karena ada ulama melihat kaum muslimin merespon harapan Allah itu seperti apa. Mari kita lihat yang ketiga, Quran surat Fatir ayat 32. Nah, ini dia. Quran surat Fatir surat 35 ayat 32. 438. Fatir surat ke-35 ayat 32, sebelum Yasin, ya. Halaman 438, sebelah kiri baris kedua, sebelah kiri baris kedua atas, ya. Halaman 438, sebelah kiri baris kedua pojok kiri atas, ya. Baik, kita baca Fatir surat 35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kenapa ayat ini disebut ayat harapan? Karena ada kalimat istafaina, ya, yang telah kami pilih. Ustadz, kalau yang pilihan itu biasa, Ustadz. Beda, Pak. Inilah ayat yang memberikan, Pak, pandangan kepada kita. Pak, jangan vonis orang, Pak. Mau dia zolim, dia berdosa, masuk, Pak, di sini.
Muktasid, ada yang pertengahan, kelompok orang-orang yang tidak pernah meninggalkan kewajiban, kelompok orang-orang yang menjaga diri dari dosa, tapi mereka banyak meninggalkan ibadah-ibadah nawafil. Duha lewat, Asyura kemarin enggak puasa, ya, habis sholat jarang ba'diyah, tapi wajib beres, dosa ditinggal. Islam substansif katanya, ya, Masya Allah. Pokoknya yang wajib-wajib ajalah, yang penting jangan bikin dosa, jangan tinggalkan kewajiban, gitu. Kalau kelompok ketiga ini eksekutif, bukan cuma berbuat baik, Pak. Setiap kali ada kebaikan mereka lebih dulu. Waduh, ya Allah. Bapak masih ingat ada sahabat yang kalau sholat subuh itu pasti, kenapa dia memilih tempat sebelah kiri kalau masuk dari masjid? Ya, karena kalau Nabi sholat itu, Pak, sebelum iqamah memimpin sholat, Nabi pasti menghadap ke jamaah, dan pasti Nabi akan melirik pertama sekali ke kanan Nabi, berarti posisinya kiri, dan Nabi akan melihat orang itu, dan orang itu akan senyum pada Nabi. Masya Allah. Seumur hidupnya dia sholat tidak pernah ganti saf. Ada di situ, Pak. Satu waktu subuh Nabi lirik begini, nggak ada. Mau qomat, kata Nabi, tunggu dulu. Aina fulan. Masya Allah, luar biasa, Pak. Sampai matahari sudah agak gimana, kata Nabi, aqimis sholat. Selesai sholat, kata Nabi, ada yang tahu alamat fulan? Ada ya Rasul, temanin kami menemui orangnya. Habis subuh, Pak, sekitar jam 5.15, sampai di rumahnya jam 8 pagi. Berapa kilo itu, Pak? Enggak pakai mobil Pajero. Berapa kilo itu, Pak? Jam 5.15. Mana yang hobi suka jalan pagi ini? Jam 5.15 sampai di rumah jam 8. Bayangkan. Itu rumah sahabat itu, Pak. Zaman Rasul ya masjid, baru masjid itu. Mau gimana? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keluar wanita. Aina fulan, menangis. Ya Rasul, suamiku sudah wafat semalam. Masya Allah. Kata Nabi, ada pesan darinya? Tidak ya Rasul. Coba kamu ingat lagi, ada pesan darinya? Tidak ya Rasul. Ada peristiwa apa sebelum dia meninggal? Oh iya ya Rasul, dia teriak 3 kali. Allah. Apa teriakannya? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Apalagi, kenapa bukan semuanya? Oh, apalagi, kenapa bukan yang baru? Allah. Perempuan itu tidak tahu kenapa suaminya teriak itu, baru dia meninggal. Ternyata Jibril memberitahukan kepada Nabi, setiap orang akan meninggal, Allah akan lihatkan semua amal yang paling sering dia lakukan. Dia teriak 3 kali. Pertama, ya, jarak tempat dia sholat 2 hampir 3 jam. Jalan kaki itu, Pak. Sepeda Bikers belum ada waktu itu. Masya Allah. Ya, Pak, apa yang terjadi? Dia melihat keutamaan, bagaimana Allah membentangkan keutamaan jalan kaki dari rumah ke masjid. Harusnya Ustadz dari Taman Cimanggu ke sini jalan kaki. Coba, Pak, luar biasa, Pak. Dia melihat, itu yang disebut pahala. Asbabul wurud hadis, 1 langkah ke masjid mengangkat derajat, 1 langkah ke masjid menghapus dosa. Karena dia lihat keutamaan itu sebelum dia meninggal, dia teriak, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Maksudnya rumah dia dari masjid. Masya Allah. 1 langkah, Pak, diangkat derajatnya. 1 langkah diampuni dosanya. Ya Allah,
Masya Allah. Kayaknya nih cuma dari sini ke kafe dekat, muter dulu. Nanti lihat tuh keutamaan Pak. Ya, saya Pak, kalau dari Taman Cimanggu ada jadwal ta'lim di Masjid Darul Jannah. Itu kalau saya naik motor, ada profesor itu, profesor Pak. Setiap kali saya prof naik, udah Ustaz duluan. Saya tahu memang ajan belum juga. Pulang juga begitu. Prof enggak, jalan kaki dia. Masya Allah. Ini Pak, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Satu lagi Pak, dia punya kebiasaan kalau sarapan. Nah ini cuma ada Nabi Ibrahim. Kalau sarapan pintu rumahnya dibuka, ada orang lemas kayak mau jatuh, dipanggil sama dia, ta'al ya fulan, ta'al. Datang orang itu, ya, dia cuma punya semangkok susu, segala susu, roti Arab tuh gede, dia belah dua, dia gelas tuh dibagi dan dikasih. Dan dia lihat ketika dia meninggal, Allah tunjukkan pahala memberi makan Pak. Langsung dia teriak, ya Allah, kenapa bukan semuanya aku berikan pada orang itu? Ya Allah, betapa besarnya pahala memberi makan. Masya Allah. Itu Pak yang kedua. Yang ketiga, dia teriak, kenapa bukan yang baru? Dia ternyata punya kebiasaan karena jaraknya jauh Pak. Sebelum jam 3 dia sudah jalan kaki supaya dia tidak masbuk Pak, ya. Itu bajunya selalu dua. Satu waktu dia punya baju baru, karena dia pingin pakai baju baru itu pertama ke masjid, dia pakai di dalam. Di luar dia pakai baju biasa. Di tengah jalan menjelang masjid dia lihat ada orang kedinginan betul, bajunya robek, dan dia berikan baju yang luar itu, kan normal ya Pak, kepada orang itu. Orang itu berterima sekali, tapi Allah tunjukkan pahala memberikan pakaian. Maka dia teriak, ya Allah, kalau aku tahu betapa besarnya pahala itu, kenapa bukan yang baru aku berikan? Ya Allah. Bapak-bapak, begitulah Pak, ya. Jadi bagaimana ada sahabat yang levelnya seperti itu, memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Jadi ada orang tuh, Bapak tinggal pilih, ada yang zalimun li nafsihi, ada yang muqtasid, tapi ada juga yang sabiqun bil khairat. Pak, jangan anggap remeh tuh kalau sholat nggak pernah di saf kedua. Oh mantap Bapak. Apalagi kalau Bapak bisa pegang sampai mati saf kedua, saf pertama. Masya Allah. Di masa Rasul saf pertama harus diundi, begitu. Hatta Abu Bakar, tapi tidak ada orang yang bisa mengalahkan Abu Bakar, ya. Masya Allah. Saya lupa nama sahabat itu. Dia selalu ada di pojok itu, Masya Allah. Ditanya Rasul, kenapa kau di pojok? Supaya tidak mengganggu orang lain. Masya Allah. Datang ke masjid tidak pingin resek dengan orang. Ada yang ke masjid resek, Masya Allah. Sholatnya bikin resek orang. Ada itu, Masya Allah. Tapi kayaknya AC-nya tuh bikin resek. Insya Allah kalau udah jadi nggak begitulah ya. AC ada tempatnya. Itu kan resek tuh, ngambil saf orang itu, Masya Allah. Ya, bapak-bapak sekalian, kita punya tiga ini. Nah, bagaimana supaya nanti kita punya posisi yang terhormat? Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas tiga-tiga ini, insya Allah ya. Yang pasti ini salah satu ayat harapan dalam Al-Quran, kita bisa lihat. Dan tiga-tiga ini di ayat berikutnya semuanya mereka masuk ke dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adnin, tempat mereka surga Aden, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha, mereka dihiasi di dalamnya, min asawira min dhahabi wa lu'lu'a, mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas-emas, ya, apa namanya, permata dan sebagainya. Intinya walaupun dia zolim, ya, dikatakan oleh para ulama, kenapa ada orang zolim bisa masuk surga? Karena setelah dihisab, Pak, setelah dihisab, ya, dosanya memang banyak, tetapi ada satu yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu, Pak,
Kalau lihat Sahih Bukhari Pak, coba buka paling akhir. Itu ada perkataan Anas bin Malik yang dikutip oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau? Anas bin Malik pernah berkata, ibadahku tidak sebaik Abu Bakar, ketegasanku tidak sekuat Umar, dan kesantunanku kalah dengan Utsman. Walaupun aku tidak lebih baik dari mereka, tapi aku sangat mencintai mereka. Karena aku mendengar Rasulullah pernah berkata, seseorang itu bersama orang yang dia cintai di dalam surga. Allah, tapi aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Rasulullah, maka semoga aku bersama dengan mereka di dalam surga. Orang yang zalim tapi tidak memusuhi ulama, tidak memusuhi para sahabat, insya Allah almar'u, seseorang itu kata Rasul, bersama orang-orang yang dia cintai di dalam surga. Jamaah sekalian, mari bangun harapan, mari bangun optimis, jangan vonis orang, ya, beri kesempatan setiap orang di tengah pandemik seperti ini Pak, di tengah kita semua hampir angkat tangan, tapi kita harus tetap yakin badai pasti berlalu. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membencimu, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Catat baik-baik ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia tidak pernah membencimu, dia tidak pernah meninggalkanmu. Semoga Allah merahmati kita, Allah memantaskan kita keluar dari pandemik yang berkepanjangan ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam wa minal ghala wal bala wal waba. Ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup dengan pandemik berkepanjangan. Jangan kau biarkan kami hidup dengan kesengsaraan yang berat. Pantaskan kami keluar ya Allah dari kesulitan-kesulitan yang mendera ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.